Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu tauhid. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sumber ma'rifatullah, cara dan alat untuk memperolehnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa hukum ma'rifatullah di dalam ilmu tauhid itu adalah wajib, ya, bahkan merupakan kewajiban pertama kepada manusia. Oleh karena itu, ya, kita perlu mengetahui sumber ma'rifatullah, cara dan alat untuk memperolehnya. Nah, siapa sumbernya, ya? Sumber ma'rifatullah itu adalah Allah sendiri melalui alam semesta yang sering juga disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi Allah menciptakan alam semesta, ya, ayat-ayat kauniyah, kemudian wahyu, ya, ayat-ayat kauliyah. Jadi Allah menyampaikan wahyu melalui para rasul, ya, para utusan dan para nabinya. Nah, kemudian caranya bagaimana, ya? Cara ma'rifatullah itu bagaimana? Nah, caranya yang pertama adalah mengindra. Kemudian setelah mengindra, berpikir, dan kemudian merasa, ya, atau zikir. Nah, apa itu mengindra? Mengindra itu adalah merespon dunia luar yang konkret, ya, yang dohir melalui penglihatan, ya, atau dengan cara melihat, ya, kemudian mendengar, kemudian meraba, menjilat, membau. Nah, itu adalah mengindra. Jadi apa yang ada di alam semesta ini, ya, atau ayat-ayat kauniyah ini, itu kita indra, ya. Kita amati dalam istilah lain itu. Jadi kita melakukan pengamatan. Nah, bahkan dari kecil itu anak-anak diajarkan, ya, bagaimana mengindra, bagaimana mengamati, ya, alam sekitar, ya. Jadi apa yang ada di dekatnya. Nah, kemudian juga apa yang ada di dalam ayat-ayat kauliyah, ya, apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, kemudian di kitab-kitab hadis, ya. Jadi dari kecil itu, ya, sudah diajarkan tentang ayat-ayat kauliyah, tentang Al-Quran, ya, tentang hadis. Nah, itu mengindra, ya. Nah, kemudian setelah mengindra itu berpikir. Ya, berpikir itu adalah menghubungkan satu ide, ya, atau antar ide atau antar fakta untuk menghasilkan satu kesimpulan di dalam memahami sesuatu. Nah, jadi apa yang kita indra, ya, misalnya di alam semesta, ya, atau ayat-ayat kauniyah ini dihubungkan antar satu dengan yang lainnya, ya, fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Ya, misalnya di alam ini kita melihat ada satu perubahan, ya, baik berupa gerak, ya, ataupun warna, ya, atau keadaan. Nah, misalnya saja kita sendiri ini kan kita merasakan, ya, atau bahkan melihat manusia yang lain itu
berubah ya dari kanak-kanak ya, kemudian menjadi remaja ya, dewasa, kemudian tua, kemudian meninggal, itu semua adalah perubahan ya. Kemudian juga kalau dari apa ya, proses yang mungkin bisa diketahui secara medis ya, atau bahkan di dalam Al-Qur'an juga dinyatakan ya, itu di dalam penciptaan manusia itu kan dari sperma ya, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian daging ya, kemudian darah, tulang gitu. Kemudian lahir. Nah, itu semua adalah perubahan ya. Nah, perubahan-perubahan itu dipikirkan ya, dihubungkan antara satu dengan yang lain. Ya, misalnya ada perubahan yang kita saksikan ya, misalnya dari kapas kemudian menjadi benang ya, itu ada yang melakukan pemintalan ya, kemudian menjadi kain ya, ada yang menenun kemudian menjadi baju, itu ada yang membuatnya, ada yang menjahitnya. Nah, jadi kenyataan-kenyataan seperti itu dihubungkan ya. Kalau itu semua misalnya ada yang membuat ya, ada yang mengadakan, ada yang mengatur, nah maka perubahan-perubahan lain pun itu ada yang mengatur ya, ada yang mengatur. Nah, siapa yang mengatur itu ya, kemudian dihubungkan atau dikonfirmasi ke dalam ayat Al-Quran ya. Dan berdasarkan pengetahuan kita tahu bahwa di antara ayat Al-Quran itu ada yang menyatakan bahwa Huwallahul Khaliqu ya, bahwa dialah Allah Al-Khaliqu, yang mencipta, Al-Bari'u, yang mengadakan, Al-Musawwiru, yang menggambar bentuk ya. Nah, itu dari ayat itu ya, kemudian terpikir ya di dalam pikiran itu bahwa Allah lah yang mengadakan alam semesta ini ya. Allah lah yang mengadakan alam semesta ini. Jadi ada pemikiran yang terbentuk ya di dalam akal itu ya, dari apa kenyataan bahwa di alam ini terjadi perubahan-perubahan ya, baik gerak maupun bentuk, dan yang terjadi padanya perubahan-perubahan itu adalah baru. Nah, dan yang baru itu ada yang membarukan, ada yang mengadakan. Nah, siapa yang mengadakan itu? Itu adalah Allah. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga ada kesimpulan bahwa Allah lah yang mencipta. Nah, kemudian setelah berpikir itu adalah merasa ya, atau zikir ya. Apa merasa atau zikir itu? Nah, merasa atau zikir itu adalah merespon dunia abstrak ya, atau istilah lainnya batin, dengan hati yang paling dalam. Nah, itu merasa atau zikir. Jadi hal-hal yang abstrak ya, dunia abstrak, pemikiran kita tentang Allah ya, khususnya misalnya berkaitan dengan contoh tadi adalah yang mencipta, yang maha mencipta, itu terrespon ya di dalam hati yang paling dalam, dirasakan keberadaan Allah ya, yang mencipta seluruh alam ini termasuk kita. Nah, ini yang kemarin juga dikatakan ini akan berdampak pada keadaan jiwa itu. Nah, di mana terjadinya zikir ya, atau merasa itu? Itu terjadinya di dalam amal. Ya, jadi setelah kita mengindra ya ayat-ayat Al-Quran atau ayat atau hadis-hadis Rasulullah, kemudian melakukan pemikiran ya, di situ akan memperoleh
pengetahuan tentang bagaimana kita beramal ya kepada Allah yang kita yakini satu-satunya yang harus kita sembah, yang harus kita ibadahi atau kita beribadah kepadanya. Itu di dalam pengamalan, di dalam amal. Ya, khususnya salat ya, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an. Ya, innani anallah, kata Allah itu, sesungguhnya aku itu adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah itu. Jadi di situ, di dalam sholat ya, terjadi zikir ya, terjadi merasa gitu. Di situ ada bacaan-bacaan zikir ya, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir ya, ada tasahud, ada tahlil dan sebagainya, melalui akwal itu, melalui perkataan-perkataan itu ya, melalui bacaan-bacaan zikir itu ya, kita akan merespon ya pengetahuan kita tentang Allah, kemudian akan menjadikan satu kesadaran tentang keberadaan Allah. Nah, itu proses ya, atau cara ya bagaimana kita memperoleh ma'rifatullah. Nah, kemudian alatnya ya, ini dapat dengan mudah ya kita mengetahui. Ya, mengindra itu ya alatnya dengan panca indra. Kemudian berpikir alatnya dengan akal. Merasa atau zikir alatnya dengan hati. Ya, dari sini kita mengetahui ya bahwa ma'rifatullah yang paling berkualitas itu adalah ma'rifatullah dengan rasa, yang dihasilkan melalui merasa atau zikir ya di dalam hati. Nah, kemudian untuk lebih ya meyakinkan kita tentang sumber ya alat dan cara ma'rifatullah ini, ada beberapa pernyataan. Yang pertama, Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa wujud Tuhan dapat diketahui melalui pemikiran tentang alam yang bersifat dijadikan. Jadi wujud Allah itu dapat diketahui melalui pemikiran kita tentang alam ya, tadi sudah disebutkan, yang bersifat dijadikan ya, artinya diciptakan. Nah, sehingga ini di dalam hadis kan dikatakan, tafakkaru, berfikirlah kalian, fi khalqillah ya, tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fillah, dan janganlah berpikir tentang Allah, fatah laku, sehingga kalian binasa itu. Nah, kemudian Abu Qahir Al-Baghdadi, beliau mengatakan ma'rifatullah yang dapat mengantarkan pada keimanan hanyalah ma'rifatullah yang dalil-dalilnya mengandung pengetahuan wahyu. Nah, ini artinya kita juga harus melakukan penginderaan ya, kemudian pemikiran terhadap ayat-ayat kauliyah ya, atau terhadap wahyu ya, ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasulnya, para nabinya dari sejak kecil ya. Nah, kemudian ada satu kesimpulan dihasilkan, ma'rifatullah yang paling berkualitas adalah ma'rifatullah melalui rasa ya, tadi sudah dikatakan. Tetapi ini perlu diingat, hanya akan diperoleh setelahnya ma'rifatullah melalui pikiran ya, atau secara logis ya. Jadi tidak bisa ya langsung misalnya memperoleh ya pengetahuan tentang Allah, ma'rifatullah, dengan rasa ya, atau secara intuitif, tanpa melalui ma'rifatullah ya secara logis. Hanya nabilah yang secara langsung dapat ma'rifatullah secara intuitif atau melalui rasa. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa kita pahami, bisa kita amalkan ya, untuk memperoleh ma'rifatullah, baik itu ma'rifatullah secara hissi ya, kemudian atau secara indrawi, kemudian ma'rifatullah secara akli,
kemudian ma'rifatullah secara wijdani ya, secara dzauqi kemarin, dzauqiyah ya, ma'rifatullah dzauqiyah secara rasa, secara intuitif. Itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.